Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang model pembelajaran Advent Organizer. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rizky Putra Solihin dengan NIM 22060284. Dan saya Muhammad Alwi Akbaryana dengan NIM 220600353 dan rekan saya. Dan saya Raffi Kurniawan dengan NIM 220602447. Untuk pembelajaran Advent Organizer menurut Suprijono tahun 2016 bagian 132 merupakan cara belajar memperoleh pengetahuan baru yang dikaitkan dengan pengetahuan yang telah ada di dalam pembelajaran. Artinya, dalam struktur konsep tertentu yang membentuk kerangka dari sistem pemrosesan informasi. Pembelajaran menurut Motlanthe dan Ramlan Sungkawan pada tahun 2013 bagian 75 mendefinisikan model pembelajaran Advanced Organizer adalah suatu sistem belajar untuk mendapatkan pengetahuan baru yang dikaitkan dengan pengetahuan yang ada pada pembelajaran. Selanjutnya, sebagaimana pendapat Zulfikar dan kawan-kawan tahun 2015 bagian 63, model pembelajaran Advanced Organizer diharapkan dapat mengarahkan siswa pada materi yang akan dipelajari, sehingga siswa akan mengingat kembali informasi yang berhubungan dan membantu siswa menanamkan pengetahuan. Advanced Organizer merupakan suatu kerangka konseptual yang dirancang memberikan petunjuk mengorganisasikan materi pelajaran yang sebagai pengatur awal untuk menjelaskan, mengintegrasikan, dan mengaitkan materi dalam tugas pembelajaran. Langkah-langkah atau tahapan yang harus dilalui dalam pelaksanaan pembelajaran menggunakan model pembelajaran Advent Organizer adalah sebagai berikut. Yang pertama, penyajian Advent Organizer. Tahap ini terdiri dari 3 aktivitas, yaitu mengklarifikasi tujuan-tujuan pembelajaran, menyajikan organizer yang disajikan sebagai materi pengenalan yang disajikan pertama kali sebelum materi diberikan, yang bertujuan untuk mengintegrasikan, menghubungkan, dan membedakan materi yang akan dipelajari dengan materi yang telah dipelajari sebelumnya. Membangun struktur kognitif siswa dengan mengarahkan siswa untuk merespon organizer yang telah disajikan oleh guru yang dapat berupa pertanyaan atau pertanyaan sehingga menjadi stimulus dalam menerima materi pembelajaran yang akan dilakukan. Selanjutnya yang kedua, langkah penyajian bahan pelajaran. Tahap ini guru membuat organisasi secara tegas dan urutan bahan pelajaran secara logis dan eksplisit. Memelihara suasana agar penuh perhatian dan menyajikan bahan. Fase kedua ini dapat dikembangkan dalam bentuk diskusi, ekspositori, atau siswa memperhatikan gambar-gambar, melakukan percobaan atau membaca teks yang masing-masing diarahkan pada tujuan pengajaran pada langkah-langkah pertama, pengembangan sistem hierarki dalam KBM. Langkah-langkah ini merupakan ciri khas dari model pembelajaran ini, di mana pembahasan pengalaman belajar dilakukan dengan cara menandai dan merumuskan hal-hal yang terjadi, dan menyebarkan penemuan-penemuan kepada semua siswa. Hal inilah yang membedakan dari belajar mengalami, experiential learning, yang berpusat pada pengalaman belajar yang diarahkan oleh siswa. Penguatan struktur kognitif tahap terakhir bertujuan untuk menempatkan materi pelajaran baru ke dalam struktur kognitif siswa. Pada fase ini disarankan agar guru mencoba untuk menggabungkan informasi baru ke dalam susunan pelajaran yang sudah direncanakan untuk pelajaran permulaan dengan mengingatkan siswa bagaimana setiap rincian khusus yang berhubungan dengan gambar besar. Siswa juga ditanya untuk melihat apakah mereka telah mengerti pelajaran yang disampaikan guru. Akhirnya siswa diberi kesempatan untuk memperluas pengertian mereka melebihi isi pelajaran yang disampaikan guru. Terdapat beberapa aktivitas yang dapat dilakukan untuk menguatkan struktur kognitif siswa, yaitu pertama, menggunakan prinsip-prinsip rekonsiliasi integratif. Kedua, meningkatkan kegiatan belajar menerima. Tiga, meningkatkan pendekatan kritis tentang bahan pokok dan mengklarifikasikan dengan cara memberi tambahan informasi baru atas atau mengaplikasikan gagasan ke dalam situasi baru atau contoh lain. Selanjutnya adalah kelebihan dari model pembelajaran Advanced Organizer. Yang pertama, siswa dapat berinteraksi dengan memecahkan masalah untuk menemukan konsep-konsep yang dikembangkan. Yang kedua, membangkitkan perolehan materi akademis dan keterampilan sosial siswa. Dan yang ketiga, mendorong peserta didik mengetahui jawaban pertanyaan yang diberikan agar siswa semakin aktif. Yang keempat, melatih peserta didik meningkatkan keterampilannya melalui diskusi kelompok.
Yang kelima adalah meningkatkan keterampilan berpikir peserta didik baik secara individu maupun kelompok. Yang keenam, guru dapat mengontrol keluasan materi pembelajaran sehingga siswa dapat menguasai bahan pelajaran yang disampaikan. Yang ketujuh, apabila materi pelajaran cukup luas dan waktu yang dimiliki luas, maka teori ini sangat tepat dilakukan. Yang kedelapan, siswa dapat mendengar melalui peraturan tentang suatu materi pelajaran, sekaligus siswa dapat melihat atau mengobservasi. Yang terakhir, pembelajaran ini dapat digunakan dalam jumlah siswa yang cukup banyak. Selanjutnya, kekurangan dari metode pembelajaran Advanced Organizer. Untuk kekurangan yang pertama yaitu metode ini memakan banyak waktu. Yang kedua, tidak setiap guru mempunyai semangat dan kemampuan mengajar dalam metode ini. Yang ketiga, kelas harus kecil karena metode ini memerlukan perhatian guru terhadap masing-masing siswa. Yang keempat, materi prasyarat harus sudah diajarkan. Yang kelima, harus ada kerjasama aktif antara guru dan siswa. Dan yang terakhir, memakan waktu yang relatif lama.